Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang kita semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sangat sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Katakan, jalan-Mu tak terselami, amin, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, mari sembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu
Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali lagi di pagi ini kita sama-sama belajar firman Tuhan, renungan singkat di pagi ini. Tema yang akan saya bawakan yaitu tentang ketekunan. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36 dikatakan di situ, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, pagi ini kita fokus kepada kata ketekunan. Apa sih ketekunan itu? Ketika saya melihat dalam terjemahan Yunani, terjemahan aslinya membuat saya lebih mengerti lagi. Kata yang dipakai yaitu hupomone, artinya tidak hanya ketekunan, memiliki arti berdaya tahan, ketahanan, atau sabar. Nah, berarti kalau kita bisa terjemahkan bebas atau terjemahkan menurut terjemahan aslinya dikatakan untuk kamu menerima janji Tuhan diperlukan ketekunan, kesabaran, dan berdaya tahan dalam melakukan kehendak Allah. Dengan kata lain, ikut Tuhan itu gak gampang Bapak Ibu. Diperlukan yang namanya proses. Makanya dalam Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan di situ, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, kata ujian, perhatikan kata ujian yang dipakai dalam ayat yang ketiga ini menggunakan kata dokimos dalam terjemahan aslinya. Nah, ini istilah kimia yang dipakai untuk menguji besi dan logam dengan api. Supaya apa? Supaya dapat mengetahui keasliannya. Ada proses waktu dimasukkan ke dalam api. Di situ bicara tentang proses, diproses. Nah, ada begitu banyak anak Tuhan atau kita sebagai orang percaya waktu tidak memperoleh janji Tuhan, memperoleh kemenangan, pemulihan, karya yang bagus karena tidak melakukan hal ini, yaitu tidak tekun. Melayani Tuhan sebentar, waktu ada masalah lalu mengundurkan diri, lalu mundur. Waktu dia diberkati, waktu dia pengen mendapatkan pekerjaan yang bagus, tapi ketika ada masalah lalu mengundurkan diri. Susah kalau apa-apa kita sedikit-sedikit langsung menyerah. Tuhan mau kita bertekun, pengen bekerja di tempat yang bagus dengan gaji yang bagus, tetapi waktu ada masalah memilih untuk mengundurkan diri. Nah, bagaimana kita mau jadi berkat bagi orang lain? Apa-apa kita sudah langsung menyerah. Nah, tidak seorang pun di dunia ini yang Allah tidak uji. Maupun pendeta, maupun jemaat, maupun baik, kaya, miskin. Bagi pedagang, pengusaha, Allah menguji apakah saudara jujur dalam mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan uang. Dan tetap ingat beribadah sekalipun kurang penghasilannya. Nah, bagi yang masih masa-masa studi, apakah kamu rajin belajar atau tidak? Nah, ini prosesnya Bapak Ibu. Nah, terbanyak di zaman modern sekarang yang serba instan, kita telah kehilangan kata ini. Yang menurut saya kata sederhana, tetapi dampaknya sangat besar kalau kita melakukannya. Nah, kalau kita baca Alkitab dengan seksama, bicara soal sukses merupakan akibat dari sebab. Nah, ingat ini, sering sekali kita terpesona dengan kesuksesan seseorang, dengan akibatnya tanpa kita belajar apa yang menyebabkan orang tersebut sukses, apa yang menyebabkan orang tersebut demikian. Salah satu hal yang menyebabkan seseorang bisa sukses adalah ketekunan.
walaupun dalam keadaan yang tidak enak, memilih untuk tekun, bertahan, sabar. Itulah salah satunya ciri orang yang akan berhasil, sukses. Nah, kalau kita lihat contoh tokoh Alkitab yang saya ambil di sini adalah Hana. Hana adalah istri dari Elkana. Dia mandul, merupakan aib bagi semua perempuan Yahudi kalau dia mandul. Nah, itu kayak hinaan, itu kayak kutukan. Tiap kali Hana diejek, namun Hana tidak putus asa. Ketika dia datang ke bait Allah, dia berdoa untuk menyembah Tuhan. Nah, ketika Hana berdoa menyembah Tuhan, lucunya di sini Eli, gembala sidangnya, bukan malah ikut berdoa atau ikut mendoakan, tetapi dia, kenapa kamu mabuk Hana? Malah dia bertanya seperti itu dalam 1 Samuel 1 ayat 15 dikatakan, Hana berkata seperti ini, aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Nah, Hana di sini tidak hanya sekali datang ke bait Allah, dia tidak mudah menyerah, dia bertekun, dia tetap tekun datang ke bait Allah. Tetapi setiap hari di sini datang kepada Tuhan. Lihat ini betapa tekunnya Hana berdoa, cuma minta anak biar supaya tidak malu. Tetapi waktu dia bertekun, Tuhan melihat ketekunan Hana. Lihat, Hana cuma minta anak supaya tidak malu, tetapi Tuhan kasih nabi. Tuhan memberikan anak nabi kepada Hana, yaitu Samuel. Nah, Hana tidak bilang kepada Tuhan, Tuhan saya mau mempunyai anak nabi, mau hamba Tuhan seperti ini. Tidak. Tapi saya melihat ketekunan dari Hana mengikut Tuhan dengan tulus dan tidak bersungut-sungut. Walaupun dia dihina tiap hari, dia tidak menyerah, Bapak Ibu. Dia tetap tekun datang kepada Tuhan, datang ke bait Allah. Bukan malah menyerah di tengah jalan, bukan malah ya udah deh, terserah. Saya terserah, Tuhan aja. Saya udah capek berdoa. Lihat, Hana tidak berkata seperti itu, tetapi dia ingin hanya waktu Eli menanya, dia hanya berkata, aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Lihat betapa Tuhan mendengarkan isi curahan hati Hana. Tuhan melihat ketekunan daripada Hana. Nah, untuk menjadi seorang yang berhasil di hadapan Tuhan atau seorang yang menerima janji Tuhan, ada 2 poin pagi ini yang saya bagikan, yaitu bertekunlah dalam pencobaan. Itu dapat menjadikanmu dewasa di hadapan Tuhan. Yang kedua, bertekunlah membangun hubungan pribadi, berdoa kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang ada di gereja. Tetap datang bertekun walaupun kita sedang dalam mengalami masalah yang tidak enak, yang begitu berat. Tetap datang bertekun kepada Tuhan, bertekun di dalam doa, bertekun dalam beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi ini yang telah mengajarkan kami supaya kami tetap tekun. Tentunya kami tidak mampu berjalan sendiri, tentunya kami butuh pimpinan Roh Kudus untuk memimpin kami, memimpin kehidupan kami sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan.